Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fala hawla wa la quwata illa billah. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita pada kali ini bisa bermuajahah, bisa bertatap muka secara daring untuk pertemuan yang kedua. Akan tetapi sebelum kita mulai, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih. Untuk melanjutkan pelajaran yang berikutnya masih terkait dengan hikmah sholat. Kemarin pada waktu pertemuan pertama kita juga membahas hikmah sholat. Sekarang untuk pertemuan yang kedua juga masih tentang hikmah sholat. Karena hikmah sholat itu banyak sekali. Oleh karenanya mari kita memahami hikmah-hikmah sholat yang berikutnya. Next. Termasuk hikmah sholat kelanjutannya, hikmah sholat yaitu dapat meninggikan derajat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan meninggikan derajat dan menghapuskan kesalahan seseorang yang melaksanakan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya engkau memperbanyak sujud kepada Allah, karena engkau tidak sujud kepada Allah satu kali, melainkan Allah akan mengangkatmu satu derajat dan menghapuskan satu kesalahan dari dirimu. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat. Next. Selanjutnya, termasuk hikmahnya sholat lagi, yaitu diampuni dosa-dosanya. Dengan melakukan sholat atau dengan mendirikan sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa yang ada di antara suatu sholat dengan sholat berikutnya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim berwudu lalu ia membangunkan wudunya, maksud kami ia menyempurnakan wudunya, ya, kemudian mengerjakan sholat, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa yang terjadi di antara sholat itu dengan sholat berikutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Utsman. Jadi di antara sholat yang satu dengan sholat berikutnya itu apabila kalian melakukan kesalahan atau dosa, maka dosa-dosa yang telah kalian lakukan itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, hikmahnya sholat lagi, yaitu adalah dapat membersihkan kesalahan dan dosa. Sholat dapat membersihkan diri dari kesalahan dan dosa yang dilakukan baik disengaja atau tidak. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, bagaimana pendapat kalian jika ada sebuah sungai di depan pintu rumah salah seorang di antaramu, lalu ia mandi di sungai itu setiap hari 5 kali sehari. Jadi ibaratnya di depan rumah kalian ada sungai, kemudian kalian mandi setiap hari 5 kali. Lalu pertanyaannya,
apakah masih tersisa kotoran daripadanya, ya. Jadi andaikan orang itu mandi ya sehari 5 kali, itu apakah masih ada kotoran di dalam badan seseorang itu. Kemudian para sahabat berkata, tentu tidak akan tersisa kotoran sedikit pun, ya. Jadi meskipun kita melakukan mandi sebanyak 5 kali, tentu kan kotorannya sudah hilang. Lalu Rasulullah SAW bersabda, demikian perumpamaan sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapus segala kesalahan dengan sholatnya itu. Jadi dengan sholat 5 waktu seluruh dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan catatan apabila sholat yang kita kerjakan itu betul-betul memenuhi syarat dan rukunnya. Jadi syarat dan rukunnya dipenuhi, kemudian adab atau tata keramanya itu juga dipenuhi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Selanjutnya lagi, hikmah dari sholat itu dapat melatih hidup secara tertib dan teratur. Jadi gerakan sholat yang dilakukan secara tertib dan teratur, mulai takbiratul ihram hingga salam, ya. Bayangkan apa yang akan terjadi jika kita sholat menggunakan gaya masing-masing, ya. Orang Jawa menggunakan gaya Jawa, orang Madura menggunakan gaya Madura. Nah, ini tentu tidak efektif. Bukan keteraturan yang ada, namun amburadul, ya. Jadi kita tidak boleh melaksanakan yang demikian karena gerakan sholat sudah ada urutannya. Jadi gerakan sholat itu sudah ditentukan, bacaannya juga sudah ditentukan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab, tidak boleh menggunakan bahasa yang lain, ya. Ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," yang artinya sholatlah kalian seperti kalian melihatku sholat. Jadi kita dianjurkan untuk masalah sholat ini betul-betul mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Selanjutnya, hikmah dari sholat lagi, yaitu sholat dapat mengajarkan sifat tawadhu dan rendah hati, ya. Sholat memiliki gerakan yang dinamis. Di antaranya yaitu adalah sujud. Sujud ini adalah merupakan gerakan yang paling mengesankan dari dinamika sholat. Orang menganggap bahwa kepala manusia ini merupakan sumber kemuliaan. Akan tetapi ketika sujud, kepala dan kaki sama derajatnya. Jadi kepala kita taruh di bawah sejajar dengan kaki, ya. Itu ketika posisi sujud, ya. Bahkan setiap orang sama derajatnya ketika sholat. Jadi ketika sholat itu tidak ada bedanya apakah itu orang kaya atau orang miskin, orang mempunyai pangkat atau tidak, itu tidak ada bedanya. Ini mengandung makna bahwa dalam hidup kita harus tawadhu, harus rendah hati, ya. Tidak boleh takabur. Kalau takabur itu kebalikan dari tawadhu. Jadi tawadhu itu rendah hati, kalau takabur itu adalah sombong. Ketawadhuan adalah cerminan kesuksesan mengendalikan diri. Jadi dengan kita bertawadhu itu mencerminkan bahwasanya kita akan sukses dapat mengendalikan diri kita, mengenal Allah dan mengenai hakikat hidupnya. Apabila kita tawadhu atau rendah hati, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat kita.
Jadi sebagaimana disabdakan, ada yang maqalah yang mengatakan man tawadhu'a rafa'ahullah. Jadi barang siapa mau tawadhu, rendah hati, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, wa man takabbara wada'ahullah. Apabila orang itu takabur atau sombong, maka justru Allah akan merendahkan orang tersebut. Kesuksesan seseorang yang sholat, ya, ini dapat dilihat dari kesantunan, keramaan, dan kerendahan hatinya. Ia tidak dapat menilai orang lain lebih rendah daripada dirinya, sehingga orang yang betul-betul sholat itu menganggap orang lain itu lebih baik, sehingga menimbulkan sikap positif. Jadi senantiasa husnudzon terhadap orang lain, sebagaimana yang didawahkan oleh ba'dul ulama, man hasuna dhannuhu toba aishuhu. Jadi orang yang berbaik sangka itu hidupnya akan nyaman. Jadi dengan berpikir positif atau berhusnudzon, maka hidup kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Next. Sebelum kita akhiri pelajaran kita pada pertemuan ini, maka kita adakan evaluasi. Yang pertama, tulislah arti hadis Nabi yang menyatakan bahwa hikmah sholat dapat meninggikan derajat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tulislah arti hadis Nabi yang menyatakan hikmah sholat dapat diampuni dosa-dosanya. Kemudian yang ketiga, sholat dapat melatih hidup disiplin dan tertib. Ini coba dijelaskan maksudnya. Kemudian yang keempat, apa yang dimaksud dengan tawadhu, ya. Jadi ini tolong dikerjakan paling lambat minggu depan. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan di sekolah. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada kali ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.